pemahaman bacaan dan menulis, kira-kira apa ya? Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu, yuk kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Kak Davin. Di video kali ini kita akan membahas salah satu subtes yang ada di SNBT nanti, yaitu PBM atau bagian dari bahasa Indonesia, yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Nah, terus bedanya amal literasi bahasa Indonesia apa? Kalau PBM biasanya ya teman-teman ya, di berbagai contoh soal itu ngebahas tentang tata cara penulisan, penggunaan koma, konjungsi, kemudian titik yang benar itu gimana. Nah, jadi mirip-mirip gitulah tentang tata cara penulisan. Nah, ini soal pertama yaitu ada tentang akronim. Nah, akronim itu apa? Gabungan huruf, kemudian suku kata, dan sebagainya. Nah, jadi kayak ada nama organisasi atau nama apa, nah itu nanti disingkat jadi satu kata. Nah, di sini contohnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada kalimat satu. Ini ya teman-teman ya, ilmu pengetahuan teknologi dan IPTEK. Kira-kira penulisan yang tepat gimana? Kalau yang paling tepat di sini kan ada tanda petik nih. Ini gampangnya adalah tidak perlu dikasih petik ya teman-teman ya. Terus penulisannya per kata itu huruf depannya kapital. Kecuali kalau ada konjungsi, kalau di sini dan ya. Nah, dannya tetap ditulis dengan kecil. Oke. Yang A ini salah karena P-nya kecil. Ini juga salah, yang B. Nah, yang C ini benar. Tapi dalam penulisan singkatannya apabila hanya mengambil beberapa kata doang atau penggalan-penggalannya aja, ini harus huruf besar semua, IPTEK. Nah, jadi yang paling tepat yang mana nih? Nah, ini udah tentu jelas salah. Nah, yang paling tepat adalah pilihan yang E ya teman-teman ya, ini nih, IPTEK, penulisannya yang kayak gini nih. Nah, di PBM juga atau pemahaman bacaan dan menulis itu biasanya tentang penulisan kata yang sesuai dengan KBBI atau kata baku yang tepat. Nih. Di sini katanya ada di kalimat 1 yaitu profit. Kemudian yang kalimat 3 adalah perilaku. Kalimat 4 itu ada memodifikasi. Kalimat 6 ada sekedar. Kalimat 8 ada konsep. Nah, jadi kalau di PBM itu kita harus apa? Harus bisa menambah tabungan kata kita ya teman-teman ya, biar kita tahu mana yang baku, mana yang enggak baku, terus penggunaan imbuhan yang benar itu kayak gimana. Nah, kalau ini nomor 1 udah benar ya teman-teman ya. Ini tuh adalah bahasa kata serapan dari bahasa asing yang artinya apa? Keuntungan. Nah, ini masih benar. Yang 3 perilaku. Nah, ini tingkah atau kebiasaan. Nah, ini juga masih benar ya teman-teman ya, ada di KBBI. Nah, ini memodifikasi, ini juga udah tepat, modifikasi ditambahin imbuhan me. Ini cara penggunaan imbuhannya juga udah benar. Nah, ini kalimat 6 yaitu tentang sekedar. Nah, kalau misalnya kita baca di KBBI, sekedar ini kurang tepat ya teman-teman ya. Tapi yang paling tepat adalah yang sesuai dengan KBBI yaitu sekadar. Nah, jadi penulisan yang kurang tepat adalah berada di kalimat 6. Oke. Dengan 8 juga benar, jadi ini bukan pilihannya. Yang paling benar, yang kurang tepat sesuai dengan KBBI adalah pilihan yang D. Oke.
Nah, jadi teman-teman untuk persiapan SNBT-nya jangan lupa juga untuk memahami atau menghafal kata mana yang baku, mana yang tidak baku, dan penggunaan imbuhannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nah sekarang ketemu tentang penggunaan tanda koma. Oke. Nih, kita baca dulu kalimat 1. Selain pameran lukisan bertajuk mengeja liku-kaliku komunitas. Nah, ini penggunaan imbuhan selain. Ketika udah selesai dijelaskan, ini harus dikasih koma. Ini udah benar ya satu ya teman-teman ya. Kemudian ini juga ada nih, seperti. Nah, imbuhan seperti di depannya harus dikasih koma dulu. Jadi ini juga benar. Jadi kalimat 1 masih benar. Kalimat 2, berbagai seni pertunjukan juga digelar sama festival berlangsung. Nah, seperti lagi, ini udah ada koma di depannya. Kemudian apa yang disebutkan contoh-contohnya itu juga setelah disebutkan contohnya itu dikasih koma. Ini juga benar ya. Seperti acara tradisi palang pintu Betawi, atraksi manusia petasan di atas bukit, debus, karinding, dan lenong. Nah, ini juga udah benar ya teman-teman ya, karena di depan dan ada koma. Kalimat 2 masih benar. Kalimat 3, bahkan. Nah, setelah konjungsi bahkan biasa diikuti dengan koma. Nah, ini juga udah benar. Coba yang lainnya. Oleh warga, pengusaha. Nah, ini kalau misalnya ada 4 kata atau 4 frasa yang sejajar, ini dipisahkan oleh koma. Nah, ini ada konjungsi dan diikuti dengan koma. Di depannya ada koma, itu juga udah benar. Ini seperti di depannya ada koma. Nah, ini kenapa dan yang nggak pakai koma? Karena ini cuma ada 2 pilihan nih. Kalau misalnya cuma 2, itu nggak perlu dikasih koma. Ini juga udah benar. 1 bukan, 2 bukan, 3 bukan. Sekarang 6. Dipilihnya pinggiran Kali Cisadane sebagai lokasi acara karena. Nah, ini kemungkinan agak kurang tepat ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau menggunakan karena itu di depannya harus ada koma. Jadi dipisah dulu nih. Dipilihnya pinggiran Kali Cisadane sebagai lokasi acara karena kondisi sungai sudah sangat memprihatinkan. Nah, ini kemungkinan jawabannya yang nomor 6. Kita tandain dulu. Yang E. Tampaknya warga tepi Kali Cisadane menyambut antusias. Nah, kalau ini juga udah benar ya teman-teman ya. Setelah konjungsi tampaknya ini diikuti dengan koma. Nah, kenapa nomor 6 ini yang salah? Soalnya kalau mau karena di depannya harus ada koma. Jadi ini tidak ada komanya. Jadi ini salah. Ini kurang tepat. Jadi pilihannya yang D. Oke. Nah, jadi teman-teman harus juga bisa belajar penggunaan koma dan juga konjungsi-konjungsi. Kita harus paham tuh penggunaannya gimana aja. Nah, sekarang ada latihan soal mengenai penggunaan imbuhan dan penempatannya di dalam kalimat. Nah, jadi kira-kira menurut teman-teman jawabannya yang mana? Nanti kalau udah tahu jawabannya, tinggal jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini sampai sini dulu. Semoga pengerjaan soal ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan juga untuk kita semua. Untuk video selanjutnya, kira-kira teman-teman mau aku ngebahas tentang materi apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe GEP Media Channel. Dan ketemu lagi bersama aku, Kak Davin. Dadah!